Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammadil Hanif bersama kelompok saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal dari suku Madura. Mari kita mulai. Asal suku Madura. Suku Madura adalah etnis dengan populasi Jawa terbesar di Indonesia. Etnis Madura berasal dari Pulau Madura serta pulau lain di sekitarnya, seperti Kangean, Raes, Sapudi, dan Gili Raja. Masyarakat Madura tersebar di berbagai penjuru Indonesia, terutama Pulau Jawa dan Kalimantan. Meskipun pernah terjadi kerusuhan antar suku karena kesenjangan sosial yang melibatkan masyarakat Madura, sehingga sebagian orang memilih bertransmigrasi ke daerah lain. Namun, saat ini kesenjangan tersebut dapat diatasi dan masyarakat setempat sudah hidup rukun kembali. Ciri khas orang Madura. Suku Madura mempunyai sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki-laki. Oleh sebab itu, gelar pusaka akan diwarisi oleh kaum laki-laki. Di samping itu, masyarakat Madura juga masih sangat menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat. Hal tersebut dapat dilihat dari penyelenggaraan berbagai macam festival dan kesenian tradisional yang diadakan secara konsisten. Tidak mengherankan apabila Pulau Madura selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan pada waktu-waktu tertentu, khususnya ketika upacara adat digelar. Di sisi lain, orang Madura dapat dengan mudah dikenali karena logat bicaranya yang sangat kental dan dengan dialek bahasa tradisional. Ini tentu saja membuat masyarakat Madura cukup menonjol ketika sedang berbicara, meskipun yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Dari segi makanan, masyarakat Madura sangat terkenal dengan kuliner satenya yang sudah dikenal di berbagai penjuru Indonesia, bahkan luar negeri. Sate Madura yang populer tersebut diperkenalkan secara luas oleh orang Madura yang pergi merantau ke daerah lain di Nusantara. Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan suku Madura. Bahasa Madura mempunyai penutur kurang lebih 13,6 juta orang pada data tahun 2000 dan terpusat di Pulau Madura, Jawa Timur atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal Kuda terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembo, Bawean hingga Pulau Kalimantan. Penutur bahasa Madura juga dapat ditemui di Pulau Kalimantan. Masyarakat suku Madura banyak mendiami daerah yang terpusat di kawasan Sambas, Pontianak, Bengkayang, dan Ketapang, Kalimantan Barat. Sedangkan di Kalimantan Tengah, mereka berkonsentrasi di daerah Kota Waringin Timur, Palangkaraya, dan Kapuas. Namun, kebanyakan generasi muda suku Madura di kawasan ini sudah tidak menguasai bahasa asli mereka. Baju pesaan digunakan pria dari kalangan rakyat biasa sebagai pakaian adat Madura. Bahan yang digunakan adalah kain Cina, kain lasteng tiu, atau tetoron. Motifnya polos warna hitam. Ukuran longgar tidak pas badan dan bentuknya menyerupai sarung bila dibentangkan. Kaos digunakan sebagai bagian dalam dari baju pesaan. Bajunya serba longgar melambangkan kebebasan dan keterbukaan orang Madura. Bentuk bajunya yang sederhana melambangkan kesederhanaan. Kaos dengan warna belang yang kontras menunjukkan bahwa masyarakat Madura adalah masyarakat dengan mental pejuang, tegas, dan pemberani. Yang pertama, filosofi rumah adat Madura. Tanayan Lanjang merupakan sebuah pemukiman atau kumpulan rumah adat Madura yang tersusun dari beberapa rumah dan penghuni yang ada di dalamnya masih memiliki ikatan keluarga. Sikap kekeluargaan masyarakat Madura sangat terasa di Tanayan Lanjang. Bahkan dalam satu kelompok rumah bisa terdiri dari 2 hingga 10 rumah dan dihuni oleh 10 keluarga. Menjunjung tinggi kekeluargaan merupakan ciri khas masyarakat Madura. Simbol-simbol yang mendukung hal tersebut terlihat dari rumah adat Madura yang sebagian besar masih terawat rapi
dan melestarikan hingga saat ini. Letak rumah adat sangat berdekatan dengan lahan garapan, sumber mata air atau sungai. Yang kedua, ciri khas rumah adat Madura. Secara etimologis, Tanayan Lanjang dapat diartikan sebagai halaman yang panjang. Secara istilah, Tanayan Lanjang adalah halaman depan rumah orang Madura yang cukup panjang. Mereka tinggal bersama di sebidang tanah dengan deretan rumah yang masih memiliki relasi keluarga, anak saudara, atau kerabat. Halaman depan yang panjang atau yang dikenal dengan Tanayan Lanjang merupakan ciri khas rumah adat Madura. Tanayan Lanjang memiliki komponen di antaranya rumah induk atau rumah utama, langgar, kandang, dapur, serta pekarangan. Yang ketiga, bagian rumah adat Madura. Yang pertama, halaman atau tanayan. Tanayan atau pekarangan merupakan ruang utama yang berada di tengah-tengah rumah adat Madura. Tanayan merupakan ruangan terbuka yang berfungsi sebagai tempat sosialisasi antar anggota keluarga, tempat melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu juga sebagai tempat melakukan ritual keluarga, tempat bermain anak, dan kegiatan lainnya. Yang kedua, tempat ibadah langgar. Setiap rumah adat Madura dilengkapi dengan musola. Musola ini selain berfungsi sebagai tempat sholat, juga menjadi tempat kepala somah mengawasi orang-orang yang keluar masuk pekarangannya. Orang Madura menyebut tempat persembahyangan ini sebagai langgar. Yang kedua, rumah adat atau bangunan utama. Rumah utama atau bangunan utama yang ada pada rumah adat Madura biasanya dihuni oleh orang tertua yang ada pada seluruh keluarga yang ada di kampung halaman tersebut. Jika dilihat dari ukuran, rumah atau bangunan utama memiliki ukuran dengan lebar sebesar 6,6 meter dan panjang hingga 11 meter. Yang ketiga, dapur untuk memasak. Letak dapur dalam rumah adat Madura biasa berada di samping atau belakang rumah. Di samping langgar ataupun bersebelahan dengan kandang ternak, dapur tidak hanya sebagai tempat untuk mempersiapkan makanan, tetapi juga berfungsi sebagai lumbung atau tempat menyimpan hasil panen. Ukuran dari sebuah dapur juga tidak terlalu luas dan biasanya lokasi pembangunan dari dapur akan disesuaikan dengan kebutuhan. Kebudayaan unik suku Madura. 1. Karapan sapi. Karapan sapi adalah tradisi masyarakat Madura yang digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September dan akan dilombakan lagi pada final di akhir bulan September atau Oktober. Dalam tradisi karapan sapi ini terdapat seorang joki dan 2 ekor sapi yang beradu kecepatan berlari untuk sampai ke garis finish. Dan yang kedua adalah tok-tok atau aduan sapi ala masa lembu. Tradisi tok-tok adalah kompetisi aduan sapi yang saling seruduk antara 2 sapi yang berhadapan. Sapi yang diadu biasanya adalah sapi jantan. Kedua sapi akan beradu kekuatan hingga salah satu sapi kalah, menyerah, dan bahkan lari dari hadapan lawannya. Dan yang ketiga adalah upacara rokat atau petik laut. Tradisi rokat atau petik laut juga sering disebut dengan rokat tase. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas karunia serta nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya dapat memberikan keselamatan serta kelancaran rezeki. Yang keempat, upacara nadar. Nah, upacara tradisi adat nadar ini alias nyadar merupakan upacara adat yang digelar 3 kali dalam setiap tahun oleh warga desa pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Madura. Tradisi ini berlangsung meriah dan menyimpan banyak cerita leluhur warga setempat. 5. Ritual ojong. Ritual ojong merupakan sejenis permainan yang melibatkan 2 orang laki-laki untuk beradu fisik.
dengan dilengkapi media rotan yang panjang sekitar 1 meter sebagai alat memukul. Ritual ini biasanya diselenggarakan untuk memohon hujan dan agar terhindar dari malapetaka akibat keke. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.